Oke kelas, have you seen this video? Sudah ditonton semua ya videonya ya. Oke, and then do you like this video? I see that you like it. Okay, now we will discuss and then also we will explore about the video. Still what is it? Focus ya. We will still focus with the sentence about the will ya. Fokus pada kalimat will yang akan kita bahas. Here the title is about will you forgive me? Ya, maukah kamu memaafkanku? Like that lah. And then kata will yang lainnya di situ kita temukan I will buy you a nice dinner. Saya akan mengajakmu makan malam. And then the second, I will buy you some candy. Saya akan membelikanmu beberapa permen. I'll give you some beautiful flowers. Saya akan memberimu beberapa bunga. Okay, that's the sentence about will. Itu kalimat-kalimat kita fokus kepada will. Okay, let's explore again. Yeah. Look at page 23. Look at page 23 in the text 1. In the text 1 we still focus some many sentences ya. Ada beberapa banyak kalimat. Ya, just focus on the this word. Focus on will and also will not or won't, and also there is a be going to, and then and also there is be going to. Nanti apa sih be going to, nanti akan kita bahas lagi lebih dalam. Kita buka halaman selanjutnya. Okay, look at page 26, halaman 26. Nah, di halaman 26 kita akan membahas arti masing-masing kalimat tadi ya. Kita lihat ada beberapa kalimat ya, but we will take only some ya. Kita ambil beberapa saja. I will paint my walls white. Saya akan menggambar atau mengecat dinding rumah saya dengan warna putih. And then he will not let you go out tonight. Dia tidak akan membiarkanmu pergi malam ini. And then I'm going to tell you the legend of Lake Toba. Saya ingin menceritakan kepadamu tentang legenda Danau Toba. And then the next, we are not going to camping this week. Ya, saya tidak akan pergi kemah minggu ini. Sebenarnya apa sih kalimat yang kita garis bawahi itu? Ada kata will, juga ada kata going to. Okay, we check it. Kata will dan be going to ternyata kalau kita lihat dari kalimat I will paint my walls dan juga dari kalimat I am going to tell you the legend of Lake Toba means that ya, artinya ternyata hanya akan dan ingin. Jadi kata I will paint, saya ingin. I'm going to, saya akan ya. Jadi will dan be going to artinya adalah akan. Oke, kita bahas kembali halaman 26. Silakan dibuka halaman 26-nya. Kita fokus ke grammar fokusnya ya. Oke, kalau kita melihat kata will di situ, itu adalah kata yang artinya adalah akan. Tetapi will itu penggunaannya ada banyak ya. Itu bisa digunakan untuk apa aja sih kalimat will itu? Bukan hanya sekedar kita ngomong saya akan ya. Tapi ternyata will bisa dipakai untuk yang pertama. Nah, rapid decision atau keputusan yang mendesak. Jadi kalau keputusan yang mendesak kita bisa menggunakan will. Jadi tadi ada will dan be going to. Jadi bedanya yang mana nih cara membedakannya? Mau pakai will atau be going to? Nah, untuk will sendiri yang pertama bisa digunakan untuk rapid decision, keputusan yang mendesak. Contohnya kita bisa lihat I'm thirsty. I think I will buy soft drink. Saya haus. Saya pikir saya akan membeli minum. Nah, yang kedua, selain rapid decision, itu juga bisa artinya offer atau tindakan sukarela menawarkan bantuan. Jadi kalau kita melihat sesuatu orang yang terjatuh, kemudian kita akan menolong. Nah, itu sesuatu yang sukarela ya, spontan. Nah, sehingga kita lihat contohnya, the luggage looks heavy. I will help you with it. Ya, kurang high itu ya. Okay, it's okay.
barang-barangmu atau ronselmu ya itu terlihat sangat berat. Saya akan membantumu untuk membawakannya. Nah, yang ketiga itu bisa promise. Promise itu jadi untuk menyatakan sebuah janji. Kita lihat contohnya. Don't worry, you won't tell anyone. Jangan khawatir, saya tidak akan menceritakannya kepada siapapun. Dan yang selanjutnya itu ada kata treat. Bisa digunakan untuk treat atau melemparkan sebuah jawaban. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya, if you don't sleep, I will tell your father. Jadi kayak ancaman gitu ya, mengancam ya. Kalau kamu nggak berhenti, saya akan ceritakan kepada ayahmu. Nah, itu contohnya. Dan yang terakhir, kata will itu bisa dipakai di saat kita refusal. Apa itu? Menyatakan penolakan. Kita lihat contohnya. She won't listen to anyone I say. Dia ya tidak mau mendengarkan apapun yang saya katakan. Oke, kelas, itu tadi contoh-contoh penggunaan will ya. Kapan kita bisa menggunakan will. Sekarang kita akan bahas kapan sih kita bisa menggunakan be going to. Oke, kita lihat ternyata hanya ada 2 kita. Jadi kalau tadi will itu ada 5, untuk yang be going to itu ada 2. Oke, kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah prior plan. Jadi rencana di masa mendatang, baik itu realistis maupun tidak ya, baik itu nanti bakal terwujud ataupun nggak terwujud, yang penting dia udah berencana dulu gitu ya. Itu kita pakai be going to. Contohnya, I am to have holiday in Paris. Jadi saya akan pergi ke Paris ya, entah itu nanti terjadi atau tidak seperti itu. Oh iya, untuk be sendiri karena Ustazah menggunakan I itu adalah saya, maka to be-nya adalah am. Jadi I am going to. Mungkin semoga bisa dipahami ya. Jadi be going to, be itu artinya adalah to be, is, am atau are, disesuaikan dengan subjeknya. Oke, yang kedua, selain prior plan itu bisa pakai evidence atau sign. Itu artinya dikatakan ketika ada tanda-tanda sesuatu akan terjadi. Jadi kayak peramal gitu ya. Kita lihat contohnya, my stomach hurts and I think I'm going to throw up ya. Perut saya terasa sakit. Jadi saya pikir saya akan throw up ya, akan bisa berartinya istirahat dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Ya, itu tadi kalau be going to bisa ada 2, kalau will itu ada 5 penggunaannya. Nah, tetapi anak-anak sekalian ya, will dan be going to bisa digunakan dua-duanya untuk sesuatu yang nih. Jadi, will dan be going to bisa digunakan untuk prediksi. Jadi kayak prediksi itu kita bisa menggunakan will, bisa juga menggunakan be going to. Nah, contohnya kalimatnya seperti ini. I think it will rain tomorrow. Saya pikir besok akan hujan gitu ya. Itu hanya prediksi. Jadi kalau prediksi beda ya dengan tadi itu tanda-tanda ya. Kalau prediksi itu bisa lebih ke bisa will atau be going to, dua-duanya benar. Kalimat contoh yang lain adalah I think it is going to rain tomorrow. Jadi bisa I think, it will, bisa juga I think it is going to. Oke, kelas. Semoga paham ya sampai di sini ya. Nggak mumet kan ya? Oke, kita lanjut ya. Jadi intinya will sama be going to apa ya? Oke, kita lihat. Untuk will itu adalah lebih digunakan untuk kalimat-kalimat yang spontan. Jadi kalau ungkapan-ungkapan spontanitas itu kita bisa menggunakan will. Spontan itu apa? Dadakan loh. Jadi kayak mendadak itu ya, tanpa direncana, itu menggunakan kata will. Nah, sementara be going to itu lebih yang direncanakan. Oke, sampai di sini paham semua ya? Oke, lanjut. Kita lanjutkan ke
latihan. Buka bukunya halaman 27. Di halaman 27 itu kita akan melengkapi sebuah kalimat. Halaman 27 ada kata will dan juga be going to. Nah, kalimat yang kita gunakan lebih cocoknya yang mana? Yang pertama, we take taxi to the station. Ya. Yang kedua, Kayla examine some books in the bookstore. Kira-kira yang nomor 1 pakainya will atau be going to ya? Oke, kita lihat. Jadi untuk kata yang pertama itu menyatakan rapid decision. Aduh, banyak mistyping, nggak apa-apa ya, mohon maaf, itu harusnya rapid decision. Nah, untuk kalimat pertama itu adalah menyatakan rapid decision atau keputusan yang mendesak. Sehingga kita menggunakan kata will. We will take taxi to the station. Ya, silakan boleh dituliskan di bukunya. Number 2, kalau kita mau lihat itu adalah number 2, kalau kita lihat di sini adalah menyatakan prior plan. Nah, prior plan itu berarti adalah rencana yang direncanakan, sesuatu yang direncanakan. Sehingga jawabannya adalah is going to. Kayla is going to examine some books in the bookstore. Oke, kelas? Bisa dipahami sampai di sini ya. Itu 2 contohnya. Kita lanjutkan ke contoh yang selanjutnya. Latihan yang selanjutnya masih di halaman 27, tetapi ini perintahnya berbeda. Kita akan mencari jawaban yang di dalam kurung. Oke, di dalam kurung ini mau yang will atau yang is going to. Kita lihat number 1. Rani will travel or Rani is going to travel to Bali with her friends next holiday. Ya, banyak mistyping lagi. Oke, lanjut. Nah, sehingga karena number 1 menyatakan sebuah prior plan kembali, menyatakan sebuah rencana, jawabannya adalah is going to travel. Rani is going to travel to Bali with her friend next holiday. Next, lanjut number 2. Nah, di nomor 2 kita lihat contohnya, Satrio will upload or Satrio is going to upload his photos on Instagram. Nah, menurut kalian itu menyatakan sebuah direncanakan atau spontan? Nah, kuncinya gitu. Kalau spontan berarti will, kalau direncanakan berarti pakai is going to. Oke, tepat sekali. Jadi jawabannya itu adalah sebuah rapid decision, spontanitas. Jadi jawabannya adalah will upload. Satrio will upload his photos on Instagram. Oke, kelas, semoga semuanya bisa dipahami. Kalau sudah dipahami, kita akan lanjut ke latihan. Ya, kita tugasnya ada di Google Form. Nanti akan Ustazah share melalui grup WA, ya, di grup WA kita. Oke, pesan dari Ustazah, kerjakan dengan kemampuan yang kalian miliki dan pergunakanlah kemampuan kalian untuk melakukan hal-hal yang positif sesuai dengan kemampuan kita. Karena will itu adalah menyatakan sebuah kemampuan, saya akan gitu ya, saya bisa gitu ya. Ya, oke, lanjut. Yang selanjutnya pesan juga dari Ustazah. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya, masih dalam surat Al-Baqarah 286. Ini sering kita baca ya saat kita alamat surat, semuanya pasti sudah hafal. Ya, dari sini Ustazah yakin kalian pasti bisa mengerjakannya. Insya Allah, jika kita memang bersungguh-sungguh, kita pasti bisa melakukan apapun yang menjadi tugas kita. Saja yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.